Nabi itu Pak, kan nggak keluar. Nah, ini pentingnya. Jadi kita, saya, sebelum kita mau belajar, mau menyampaikan itu keluar, ada modal lahiriahnya dulu. Dari Iqra dan dari Qalam Nun. Baru kemudian ya ayyuhal muzammil. Ya. Qumil laila. Ini masalahnya gitu. Bisa nggak kita jadi dai bangun malam? Pulang ceramah jam 1 malam. Subuh besok ditunggu. Akhirnya sudahlah aku tidur saja. Ya kan? Pahala sudah banyak ceramah tadi. Nah, ini artinya apa? Dai itu harus punya aspek batinnya. Aspek yang memang akan mensucikan hati dia. Bagaimana dia nanti bisa memandang orang sebagai objek di mana rahmat itu turun, ya, itu membutuhkan hati yang bersih. Hari ini kan kita sebagai guru, sebagai dai, itu kan kehilangan itu. Ada orang apa-apa, ya kan kita sering ditanya itu kan, Pak, itu tatoan Pak, apa tatoan? Tatoan Pak, itu sholat gimana itu? Oh iya benar saudara, enggak sah. Masya Allah. Orang langsung apa? Ini banyak kisah itu. Dulu di Amerika itu teman saya pernah cerita. Ada orang bule, orang Amerika itu masuk Islam, udah tua. Dia udah 50 tahun. Begitu dia masuk Islam, Islamnya langsung Allahu Akbar, hebat Islam. Come with me to hospital. Dia ikut saya ke rumah sakit. Kaget orang bule. Kok baru masuk Islam diajak ke rumah sakit? Mau diapain dia? Disunat. Dia baru masuk Islam, disunat. Disunat katanya, iya dipotong itu. Dia tidak pernah tahu Pak. Kalau sunat itu bagian dari apa ini? Bagian dari toharoh kan, yang menjadi syaratnya sholat dan sebagainya. Kata gue tadi, waduh, kalau begitu saya tidak jadi masuk Islam ini. Itu terlalu berat buat saya. Nah orang ini langsung aneh jawab, kalau kamu sudah masuk Islam, membatalkan Islamnya, namanya murtad. Kamu halal darahnya, saya penggal kepalanya. Gue itu bingung, ini agama apa? Langsung kepala bawah dipotong. Saya mau tanya, sebenarnya menistakan Islam itu siapa? Bule tadi itu pulang, sudah ini agama barbar. Agama gak beres. Masa kita dipotong yang bawah? Itu kan sebetulnya kenapa nggak bersih hatinya? Coba hatinya bersih, biarkan dulu. Kenapa sih orang? Biar bernapas dulu dalam rahmat Allah. Biarkan dulu. Kan dia sudah masuk Islam, sudah ghafarallahu taqaddama min dzambihi, kan sudah bersih gitu. Ya nanti dulu gitu. Kan nggak langsung diajak sholat kan gitu. Nah ini karena apa? Hari ini kan kita kehilangan di situ Pak. Kehilangan keindahan guru gitu. Kita ini kan guru ngajak, makanya dakwah, kalau Pak Quraisy cerita itu kan Prof. Quraisy saya dakwah, hidayah, itu kan jadi satu Pak. Dakwah, doa, itu teman. Ya, hidayah, hadiah, itu temannya. Maka fungsinya harus sama. Nah, itu cuma bisa dilihat dengan apa Pak? Dengan qumil laila. Ketika kita rajin membangun hubungan kepada Allah, selalu sadar bahwa saya ini hamba yang kotor, selalu sadar bahwa saya sehebat apapun itu layak du'ayyakuna abdan lillahi, dan di situ ada Rabbul Alamin, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, itu pasti akan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Tapi tanpa itu, kita hari ini dakwah kita itu menghakimi orang. Dakwah itu seakan-akan merendahkan orang. Ada orang tidak sholat, wow nggak? Gitu. Terus dia kan, Pak, kalau tetangga saya nggak sholat gimana? Ya tugasmu ngajak dia sholat. Mungkin dia mau sholat tapi tidak tahu caranya untuk sholat. Mungkin dia mau sholat tapi tidak punya baju untuk sholat. Mungkin bajunya nggak ada yang pantas untuk dibawa masjid. Tugasmu kasih satu. Nah, ini sakofah dari secara umum harus. Ya, nah kalau sudah kayak begitu, baru ya ayyuhal mudaththir. Gitu. Nah, jadi kalau yang belum 3 ini, LDNO-nya masih parkir dulu lah di rumah. Ya, kalaupun jadi dai darurat lah. Soalnya nggak ada lagi yang bisa ceramah Pak. Kecuali saya nggak ada Pak. Tapi sebelum itu ada kesadaran itu. Nah, ya ayyuhal mudaththir. Waktu qum fa'anzir itu apa? Wa rabbaka. Yang kita cari itu apa? Allah.
Dai itu nggak mungkin, Pak. Miskin jatuh tuh nggak mungkin. Ya, kalau serakah ya. Gitu. Kalau serakah, Bapak dakwah kemanapun. Ini saya buka-bukaan ya, sama-sama dai kan. Kita kan kalau dakwah kemana dikasih amplop, Pak. Buka amplop. Kalau sekedar untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga, pasti cukup. Ya. Tapi kalau mau beli Yamaha NMAX itu lain masalah. Itu lain masalah gitu ya. Kalau mau beli Yamaha NMAX itu lain masalah gitu. Kalau mau beli mobil yang bagus itu lain masalah. Tapi kalau kita sobek penghargaan yang masyarakat beri kepada kita, kemudian kita pakai hadis Nabi itu, kalau orang dikasih rezeki dari pagi sampai sore, mu'afan, sehat anak-anaknya, kan kata Nabi ka'annama hizat dunia. Seakan-akan dunia itu dikumpulkan buat dia. Kita ini sering nyuruh orang ikhlas, tapi kayaknya dihitung. Iya kan? Kita suruh lihat zuhud. Itu pengalaman aja, Pak. Itu pengalaman aja. Artinya apa? Nggak ada, Pak, masyarakat yang tidak memberi kepada kiai apa yang dibutuhkan menjadi kebutuhan pokoknya, kecuali kalau dilihat dari keserakahan dan ketamaan. Maka warabbaka fakabir. Tujuan itu nggak ada urusan sama Jokowi, Prabowo. Jokowi itu boleh ada, boleh nggak ada. Sementara itu nggak ada. Sudah 2 periode selesai. Ya kan? Habis itu akan datang apa Anies, apa Ganjar, apa Erik. Dia boleh datang, tapi dia pasti pergi. Tapi dakwah kita nggak boleh pergi. Gitu. NU nggak boleh pergi. LDNU nggak boleh pergi. Ya, nggak boleh pergi. Nah, bagaimana cara nggak boleh pergi itu tadi? Ya, warabbaka fakabir. Nah, untuk sampai suksesnya itu, ini Quran keren. Kalau kita terusin nih, ya, warabbaka fakabir, wathiyabaka. Baju itu kan segala sarana yang kita butuhkan untuk menutupi kekurangan kita. Makanya kalau pasangan laki-laki kan hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Itu filosofi yang nggak pernah ada duanya di dunia. Agama tidak mengatakan saya lebih hebat dari istri saya, tapi saya menjadi pakaian buat istri saya. Apa fungsi pakaian itu? Menutupi kekurangan. Anda biar ganteng kayak apapun, Jumatan telanjang enggak berarti. Biar untuk putih, pampan kayak Nabi Yusuf, keluar nggak pakai baju, tetap diantar ke rumah sakit gila. Orang dengan gangguan jiwa gitu. Padahal ganteng, padahal tampan, padahal hebat. Kenapa? Karena semua manusia sehebat apa pasti dia punya kekurangan. Dia tutupi kekurangan itu. Nah, arti yang jauh buat seorang dai ketika wathiyabaka fakabir, semua yang menolong dia untuk dikatakan dai yang sukses. Nah, yang ustadz, yang muda, yang belum nikah, kalau mau sudah diustadkan orang, sudah jadi anggota LDNU, cari istri itu hati-hati. Jangan suaminya istighosah, istrinya dangdutan. Itu nggak bisa. Nanti orang akan ngomong, udahlah Ustaz, perbaiki aja dulu rumahmu. Lurus aja rumahmu, baru lurus rumah. Orang itu kan siap, Pak. Siap itu kan penampilan, Pak. Penampilan saya yang menutupi kekurangan saya. Saya kekurangannya akan terlihat dari apa? Mungkin orang ketiga belum bertemu dengan kita. Kan kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Anda hormat atau tidak hormat kan menunggu apa? Ucapannya untuk Anda nilai. Ini orang berilmu, orang. Maka ucapan dari juga menjadi apa ini? Menjadi kata kunci. Ya, Rasulullah itu kan berkali-kali ngomong. Ya, sahabat itu apa? Kalau kata orang Jawa itu gregetan. Ini orang Taif sudah kayak begitu. Kenapa nggak dilaknat saja Rasulullah? Kenapa? Itu ada banyak sekali yang namanya apa itu? Yang namanya pertanyaan sahabat kepada Nabi. Kata Nabi, ya nggak bisa lah. Saya itu kan tidak diutus untuk melaknat orang, ya, untuk menghancurkan orang, untuk senang dengan kehancuran. Kalau kita kadang-kadang senang punya murid kita nggak lulus. Tapi dosen-dosen itu, kalau nggak pernah kuliah. Kalau di depan aku, kasih itu masih senang banget. Nah, itu yang hari ini karena kita tidak punya itu. Dia wathiyabaka fakabir itu ucapan, tingkah laku, simpati gitu. Ya kayak orang Mekah juga. Kalau kita bilang jujur, dia kan bingung saja untuk memvonis Nabi itu apa? Karena nggak ada alasan. Nabi disebut sahir, kayaknya enggak juga. Masa tukang sihir kayak gini? Disebut kahin, dukun. Mereka nggak puas juga kok. Masa sih dukun orang kayak gini kan? Semua enggak. Karena Nabi itu tidak ada cacat. Ketika dicari-cari aspek lahiriahnya itu nggak ketemu gitu. Apalagi aspek apanya itu? Batiniahnya tidak mungkin mereka jangkau. Jadi di sini wathiyabaka fakabir, warujza. Ini semua ini. Kalau sudah jadi dai, hati-hati lah. Apa
apa yang pantas dilakukan oleh orang lain, itu boleh jadi nggak pantas dilakukan oleh kita. Masyarakat itu kadang-kadang membebani kita dengan beban yang paling berat. Ya, ada orang teman saya itu kuliah, jurusannya bahasa Arab. Pulang ditanya segala macam fikih, filsafat. Begitu udah bisa, bukan kiai. Masyarakat kan punya persepsi yang berbeda-beda. Ada teman saya itu pintar luar biasa. Sekolah lama di luar negeri, di negara Arab, lama nggak tahlilan. Dia lupa tahlil bagaimana gitu. Begitu mau pulang, dia panik, cari buku tahlil. Dari buku tahlil. Waktu saya pulang ke rumah, pasti pertama kali oleh masyarakat itu disuruh mimpin tahlilan malam Jumat. Kalau saya gagal mimpin tahlilan gak gurih, wah, sudah bodoh. Padahal bodoh atau pintarnya tidak ada urusan dengan saya. Tapi itu tadi, tahlilan itu bisa menutupi kekurangan orang. Kita tidak bisa apa-apa, asal bisa mimpin tahlil, ustaz kita. Tapi tahlilannya itu namanya yang tadi ya siapnya bagus, luar biasa bagus. Semua yang jelek-jelek itu kita tinggalkan, itu penting banget. Dan yang paling terakhir itu ala tamun tastaktir. Ya, jangan pernah mempersiapkan sesuatu dengan baik, tapi tujuannya bagaimana saya supaya viral, bagaimana saya supaya jangan wala tamun tastaktir. Jangan orang itu memberi harapan kepada dirinya dengan harapan tastaksir minat dunia kan. Itu yang paling penting. Jadi di sini teman-teman dari ini, itu yang paling penting hari ini. Baca itu baca perubahan zaman. Sekarang para dai itu penting loh di LDNO itu bisa bikin TikTok, bisa bikin YouTube. Kalau YouTube-nya pasti semua orang bisa. Tapi bagaimana YouTube itu punya pesan yang tersampaikan? Anda bisa lihat kan, tradisi orang NU itu kalau ngaji lama, ya, wah betul, yang bagus itu di pesantren. Bagus itu untuk siapa? Santri. Tapi masyarakat awam nggak butuh itu. Kenapa Wahabi itu cepat naiknya? Coba lihat YouTube-nya itu. Dia dipotong pendek-pendek menarik. Dia diajarkan retorika di depan kamera, tatapan mata itu nggak mudah. Ya, saya butuh waktu yang panjang. Ya, iya, ngajar dipakai Zoom itu kan nggak kayak gini. Kalau ini kan enak, saya lucu, Anda tertawa. Kalau pakai Zoom saya lucu. Tapi itu kan harus diatasi. Itu ada ilmunya dan LDNO harus panggil pada satu pakar komunikasi. Bagaimana tenang bicara, bagaimana cara membayangkan materi itu seperti ada di depan mata. Itu penting sekali. Bagaimana cara mengambil nafas, gitu. Oh, saya mau satukan materi ini. Materi ini akan saya sampaikan 1 jam. Tapi dari 1 jam ini isinya misalnya ada 6. Maka dari 60 menit saya potong 6 episode kan sebetulnya jadi 10 menit. Di 10 menit ketika pesan tersampaikan ada jeda masa sehingga nanti editor akan memotong di situ, dia upload di Facebook dimanapun hanya pada 5 menit pertama dan itu pasti didengar oleh semua orang, pesannya cepat sampai. Itu ilmu yang nggak pernah kita miliki di pesantren nggak ada, hari ini nggak ada ilmu kayak gitu. Itu baru dari aspek apa itu? Retorika bicara, belum lagi tulisan. Ya, kita ulama NU, kiai NU itu belum pernah ada ya kecuali misalnya kayak Gus Nadir misalnya ya, itu yang menjadi penulis terbaik di Twitter, yang bisa berdialog lepas dari kondisi status sosial dia. Kita kan kalau dialog berani kan, karena saya kiai ada murid tuh, ayo galak, ditunjuk saja sudah main. Tapi di Twitter itu kan tempat yang bebas mengekspresikan apapun. Di sana kebenaran itu adalah retorika tulisan. Nah, itu perlu sekarang LDNO kerjasama dengan LTN. Bagaimana menguasai jagat Twitter? Bagaimana membuat sesuatu itu trending? Trending itu kan cuma kayak Cak Nun misalnya. Trending itu mah Cak Nun, Fir'aun itu naik kok. Ya, kita jangan melihat hari ini itu benar atau salah. Tapi yang penting naik dulu. Begitu naik, Anda eksistensinya kelihatan. Dan itu bisa dinilai. Sekarang nggak bisa. Zaman dulu dosen itu kalau sudah profesor menang. Hari ini sama rektor bisa diganti. Kenapa? Hukum pasar berlaku. Karena sekarang semuanya akan ketahuan kan, begitu ngajar gara-gara corona itu banyak barokahnya, banyak musibahnya juga itu. Jadi dia pakai kamera itu kan kelihatan. Mahasiswa yang membuka kamera, yang interaktif dengan dosen itu menunjukkan oh ini peminatnya banyak. Biar gelarnya bawah, dia akan jadi dosen andalan. Kenapa? Zaman ini berubah.
Ya, universitas itu nanti mungkin yang bertahan tinggal S1, S2, S3 itu nggak akan bertahan lama dengan cara konvensional kayak hari ini. Kenapa? Nanti universitas kayak EO, Pak. Ada guru besar yang menarik cara ngajarnya, ilmunya cukup, diangkat, dia akan bikin kelas jauh. Ya, ngapain saya datang ke UI, cuma mahasiswa S2 UI yang bisa. Kenapa saya nggak bikin EO saja? Saya mau ngajar misalnya apa? Falsafat hukum misalnya. Saya mau ngajar apa? Fikih perbandingan mazhab misalnya. Saya ambil job banyak. Yang Pari-Pari ikut, UIN Jakarta ikut, kelas saya pakai kayak gitu. Bahkan itu nanti akan diminati oleh begitu banyak orang. Karena dia belajar menjadi lebih mudah, sarana komunikasinya. Itu harus kita masuk ke sana. Ya, satu hari nanti mungkin orang ngaji di masjid itu nggak akan seantusias hari ini, tapi mereka akan mendapatkan itu. Dan itu yang paling berbahaya. Ada bapaknya suka tahlilan, anaknya Wahabi. Dapat dari mana nih anak itu? Dari media. Nah, sementara kita tidak memberi NO itu misalnya peluru yang sama, senjata yang sama untuk menghadapi itu. Anak-anak sekarang, kamu harus ngaji di pesantren, ngajinya ihya lagi. Anaknya lihat bukunya udah takut. Kapan saya pintar? Sementara dia dapatkan ilmu agama dengan kemasan yang sederhana, cepat dia masuk, logikanya masuk, dia ikuti. Nah, ini tantangan besar kita. Maka pada malam hari ini, ya, ini sebagai mukadimah sama teman-teman, kita harus tahu betul tantangan zaman yang luar biasa. Apa? Kalau belajar dakwahnya kapan-kapan nggak? Ini mukadimah ini bukan tausiah. Ini sedang menggugah kesadaran kita bahwa ini ada yang kurang dari kita, ada yang perlu kita. Kalau Anda tanya, ini bukan isinya mana ya, Pak? Fakultas dakwah saja saya datang ke sini, ilmu itu harus menggabungkan tuh yang dari Fakultas Usuluddin jurusan dakwah, yang dari ilmu komunikasi itu kalau gabungkan dua, itu luar biasa. Itu akan bisa melahirkan, ambil lagi dari ahli IT, karena bapak-bapak sebentar lagi bikin YouTube, bikin apa itu kan murah semua. Dan itu adalah tanggung jihad kita hari ini. Kalau kita tidak memperhatikan 3 makhluk ini, Facebook, Twitter, ya, kemudian Instagram dan TikTok, ya kita berarti rela. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akan tergeser. Bahkan boleh jadi satu hari tergusur dengan paham yang lain. Dan hari ini nggak bisa, harus kita ingin larang nggak bisa. Zamannya sudah berubah. Zaman dulu kita samina wa ata'na. Hari ini samina wa pikir-pikir. Menyakap dan yang batin itu sama. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, ada kita dialog ke depan. Ini saya terima kasih sekali. Baik, begitu, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, ini sangat menarik dan ini bekal yang sangat luar biasa yang Pak Kiai berikan kepada kita. Siapa tahu ada yang mau dipertanyakan sama Pak Kiai atau diskusinya, silakan. Tadi sempat dijelaskan masalah iqra. Mohon mencerahnya pakai perbedaan iqra di sebelah kita dengan utlu ma'udiyah. Bukan arti iqra sama utlu ma'udiyah. Ya. Ada lagi? Biar bareng. Masih ada yang lain? Baik. Pendapat dari kita sengaja berlewat bintang sudah mampu sibuknya setiap malam berusaha bangun di jam 1 malam untuk bangun malam. Yang pernah menyampaikan kepada kami bahwa gambarannya selalu salat malam bahwa suatu saat nanti maka muncul banyak dan ya.
Tapi ada saya cepat naik, tapi cepat juga jauh. Sementara dosa ini pengamalan dari pemerintah yang kali ini luar biasa, pandangannya jauh ke depan. Buruhnya artinya terus naik, tidak pernah sampai menjelang kali. Iya, soal kiamu ya, baik. Ini yang pertama, ya Iqra dengan utul itu beda. Bedanya ketika utul itu adalah kemampuan kita menguasai Al-Quran. Jadi kan gini, orang itu kalau mau memberikan hukum kepada orang, itu kan diminta dua fikih. Satu fiqhun nas, dia paham Quran hadis dan semuanya ini asbab ini semuanya, dan dia juga tahu fiqhul waqi', realita yang dihadapi. Maka untuk ma'uhiya ilaika itu terkait dengan ini. Jadi kalau Anda mau berfatwa hukum, maka Anda harus memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran itu dengan semua perangkat keilmuannya. Itu yang diminta kepada utul. Jadi dia khos. Sementara kalau yang Iqra itu dia akan lebih luas seperti yang saya jelaskan tadi. Itu yang diminta. Yang kedua ini luar biasa, saya jadi dapat sanad ini kan, bahwa atau guru beliau di pesantren As-Sa'diyah itu sangat berpesan kepada santrinya bahwa tidak boleh untuk meninggalkan bangun malam, dan itu paling penting. Artinya bangun malam itu ya beda-beda. Kalau guru beliau itu kan standarnya standar yang luar biasa. Nah kalau saya ini kan ya guru akhir zaman. Ya, artinya ya semaksimal mungkin ya kita jangan pernah meninggalkan zikir di malam hari. Artinya apa? Ketika bangun itu minimal gitu. Adalah disangka hamdalah, takbir gitu. Tentu kalau yang kita sebutkan tadi itu idealnya begitu ya. Tapi ketika kondisi kita yang kayak handphone itu jarang dicas. Itu paling tidak ada 5 ayat Quran yang kita takrir ketika kita terjaga dari tidur, untuk selalu mengingatkan bahwa memang malam itu sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya berkah itu bisa dicari dengan cara itu. Dulu guru saya bilang, kamu kalau mau bangun pagi dapat berkah gampang, pindahkan jadwal pengajianmu subuh. Karena pasti kita bangun subuh. Tapi kalau kita nggak ada ngajar subuh, habis sholat subuh tidur kita. Tapi kita ajarkan sama umat Allahumma